sholat jamaah itu khusyuknya itu bisa patungan. Misal kalau khusyuk kita, kalau kita itu di rumah khusyuknya itu 50%, bisa 50%. Sementara kalau sholat jamaah itu khusyuk kita itu 10%. Itu kita mendingan sholat jamaah karena 10% kekhusyuan, 10% kekhusyuan itu nanti bisa dipatung, bisa iso di oleh arisane, oleh patungane wong 10 sing jamaah nok kono. Jadi wong 10 itu 10% tambah wandek 10%, berarti kekhusyuan kita itu bisa 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cici Nurzakiyah di podcast Ruang Hikmah. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai wudhu, Isra Mi'raj, dan sholat dalam kehidupan modern. Bersama saya telah hadir Bapak Yusuf Nahrawi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bapak Yusuf Nahrawi ini pernah mengenyam di pendidikan pesantren. Di mana Bapak tepatnya? Oh, di Pondok Pesantren Al-Anwar Rembang. Oh, Al-Anwar Rembang. Kemudian, itu pondoknya Mbah Maimun Zubair itu ya? Kemudian dilanjut Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Masya Allah, berarti tidak diragukan lagi keilmuannya. Oke, bisa kita mulai? Ya, bisa dimulai. Peristiwa Isra Mi'raj itu kan peristiwa yang sangat memorable ya Pak ya? Ya. Nah, bagaimana jika peristiwa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu kita kaitkan dengan fenomena kehidupan saat ini? Misalnya, banyak nih orang yang merasa bahwa hidupnya itu penuh tapi jiwanya kosong, kayak sibuk tapi secara maknawiyah tuh kayak hampa gitu Pak. Nah, dari perspektif Islam, apa yang sebenarnya hilang dari kehidupan modern kita ini? Jika dikaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj, ibrah apa yang bisa dikaitkan gitu Pak? Memang peristiwa Isra Mi'raj itu kan perjalanan spiritual ya. Iya. Artinya perjalanan spiritual yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Esensi daripada Isra Mi'raj itu kan memang ada sebuah oleh-oleh yang sangat besar, hadiah yang sangat besar yang akan diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad, karena hadiah ini adalah berkaitan dengan kehidupan umat manusia, umatnya Nabi Muhammad ketika berada di alam dunia, aktivitas kehidupannya. Sehingga memang ini artinya tidak ada, sangat erat sekali hubungannya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini dengan kehidupan nyata yang dialami oleh seorang dalam kapasitasnya dia sebagai manusia untuk hidup di zamannya. Makanya kalau kita melihat manusia di zaman modern ini memang mereka memang boleh berlimbangan harta benda, tapi banyak terjadi keminiman spiritual, sehingga kekosongan spiritual dalam hidupnya, sehingga tidak sedikit kita jumpai orang-orang yang dalam berkecupukan harta, punya mobil mewah, punya rumah indah, punya rumah di mana-mana, tapi ada kegelisahan yang sangat kuat di dalam hidupnya, karena memang spiritualnya lemah sekali, sehingga untuk menjadi orang Islam itu sebenarnya simpel sebenarnya. Jadi orang itu memang kaya itu memang sebuah keniscayaan, tapi tidak sedikit orang-orang Islam yang minim hartanya, yang minim kehidupannya, tapi mereka mencapai kebahagiaan yang hakiki karena memang ada spiritual yang dibangun di dalam hidupnya, terutama masalah sholatnya. Sehingga sholat itu, jadi saya katakan oleh-oleh yang sangat spesial yang diberikan Allah kepada Muhammad ya, oleh-oleh sholat ini, karena memang sholat ini sebagai kunci, sebagai solusi untuk menjadikan manusia itu bisa mencapai kehidupan sa'adah fid dharain, sebuah kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Kemudian eh, kenapa orang kaya itu, misal saya punya pengalaman banyak ini di masyarakat kami, punya pengalaman orang itu sering sering curhat ya, Iya. sering curhat. Nah, kenapa kehidupannya kok kalu? Kehidupannya itu sama keluarganya itu terjadi percekcokan terus. Padahal dia itu punya harta banyak. Dia punya usaha yang sangat mapan. Usaha ya kadang-kadang ada yang usahanya satu hari bisa mencapai 500.000 uang satu hari, impasnya keuntungannya. Tapi hidupnya gelisah. Kemudian saya bilangin, ada sebuah kekurangan yang harus kamu bangun, dan tidak kekurangan yang kamu bangun, yang kamu sempurnakan. Karena orientasi kamu ketika bekerja itu hanya mengejar harta aja, tapi nilai spiritualnya enggak. Nilai spiritual kamu kesampingkan. Sehingga kalau kamu ingin bahagia, ingin tentram, di tengah-tengah kamu kan sudah bercukupkan harta. Tolong sholat 5 waktu harus dibangun. Sholat 5 waktu itu harus dimaksimalkan. Walaupun nisbatnya orang bekerja itu tidak sesempurna seperti tidak sesempurna orang-orang yang tidak bekerja. Harus jamaah, harus ke mushola. Yang penting ketika kita masuk di medan kerja, 5 waktu harus dibangun, tidak boleh ditinggal. Saya sarankan seperti itu, karena kunci daripada nilai keantengan, nilai ketumakninaan manusia, nilai ketentraman manusia itu memang ada di dalam sholatnya ini. Sehingga Kanjeng Nabi itu ketika merasa gelisah di dalam hidupnya, ketika merasa prihatin, ketika menemukan sebuah kesulitan, itu pasti Kanjeng Nabi itu pasti mengajak sama sahabat Bilal diajak, dipanggil, ya Bilal, arihni fis salat, tolong tentramkan hatiku dengan sholat. Kemudian sahabat Bilal azan, kemudian bersama-sama Kanjeng Nabi mengerjakan sholat, sehingga solusi sholat ini kemudian artinya kekalutan, kegelisahan, keprihatinan menjadi hilang karena bisa habis sholat. Makanya dalam hadisnya lagi Kanjeng Nabi menghentikan wa qurrata aini fis salat, wa qurrata aini fis salat. Jadi yang menjadikan hati saya damai, hati saya tentram, ini adalah fis salat, karena mengerjakan sholatnya. Gitu aja. Tapi ada fenomena begini Pak, kita misalnya ya, kalau perempuan itu kan biasanya ada fase haid gitu kan. Yeah. Nah fase haid itu kan nggak sholat Pak. Nah kemudian setelah fase haid itu memulai sholat lagi gitu. Nah ada yang bilang kalau di awal-awal itu rasanya kayak tentram, perasaan tentram itu ada yang berbeda dari sebelumnya. Tapi ketika misalnya udah jalan 3 hari, 4 hari, perasaan kosong itu muncul lagi Pak. Kayak itu cuma sekedar rutinitas gitu. Nah bagaimana menjaga perasaan tentram dan istilahnya mindfulness-nya itu untuk selalu stay gitu loh, nggak ada fase kosong atau sholat itu cuma sekedar rutinitas aja gitu. Oh gitu. Jadi memang kadang ada sebagian masyarakat kita yang kadang-kadang mereka itu mengeluh, saya itu sudah sholat tapi saya masih susah. Saya sudah sholat tapi keluarga saya masih diuji terus sama Allah. Saya sudah sholat tapi kok perasaan hati masih kalut terus. Itu berarti permasalahannya bukan karena sholatnya, tapi permasalahannya adalah ketulusan hati tersebut, keikhlasan hati tersebut di dalam mengerjakan sholat. Berarti jadi ketika dia mengerjakan sholat itu harus istighraq. Istighraq itu artinya maksudnya harus muraqabah. Muraqabah itu artinya dia itu melakukan ibadah itu seakan-akan dia dipantau oleh Allah. Jadi selalu cara bahasanya itu nginjen. Jadi ibadahnya diawasi oleh Allah, dipantau oleh Allah secara totalitas. Sehingga dengan begitu ketika sholat itu sudah melatih dia untuk menambatkan diri, menambatkan hatinya kepada Allah, wusul kepada Allah,
maka dengan sendirinya kegalauan, kegalautan, kegelisahan hati itu akan semakin hilang. Karena salat itu cuma media. Ini media untuk membangun kejiwaan seseorang dalam memahami kehidupan setiap hari. Namanya manusia kan juga penuh problematika toh. Iya. Penuh problem. Tidak ada orang yang tidak memiliki problem, itu nggak ada. Pasti ada problem. Cuman problem itu prosentasenya yang besar, ada yang kecil, ada yang apa itu kelas teri ya. Tapi itu solusinya selagi orang itu benar-benar mengerjakan sholat dengan tulus, istiqomah, wusul kepada Allah, pasti dalam problem apapun yang menimpanya dia tidak akan menjadikan dia itu menjadi susah galau. Bahkan tapi sebaliknya dia akan memberikan kebahagiaan, akan memberikan rasa tentram di dalam jiwanya. Jadi tidak sekedar rutinitas salat itu. Tapi kan abidun itu kan nggak banyak, Pak. Kalau saya melihat fenomena orang-orang itu lebih banyak fasikun daripada abidun. Menurut jenengan gimana? Makanya ketika di dalam fase fasikun, orang itu tidak boleh pesimis, tidak boleh berkecil hati di dalam ibadah. Maka di dalam kaidah fikih itu ada jargon dalam ibadah, al-isar fil qurab makruhun. Artinya mengalah, berkecil hati di dalam ibadah itu tidak diperbolehkan, makruhun. Nih di dalam fase fasikun ini kita itu nggak boleh istilahnya menjadikan ibadah itu sebagai transaksional gitu loh. Jadi menjadikan ibadah itu dalam konteks transaksional. Karena gini, kalau ibadah itu dijadikan sebagai sebuah transaksi ketika sudah sholat bisa kaya, ketika kita sudah sholat suha terus, ketika sholat kemudian anak kita banyak. Ini nanti yang ada di dalam diri seorang itu adalah sebuah kecewaan. Padahal nilai ibadah itu kalau sifatnya transaksi, apapun yang diberikan hadiah, diberikan Allah kepada seseorang ketika sholat di dunia itu tidak ada artinya apa-apa dibanding dengan nilai transaksi atau nilai hadiah diberikan Allah kepada mereka. Coba kita ingat hadisnya Kanjeng Nabi ya. Rakaatani qablal fajri khairul minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat fajar itu lebih hebat ya, lebih mulia daripada dunia seisinya. Kok hanya sekedar pengen dapat 1 miliar, pengen dapat rumah di berapa tempat, itu kalau nilai ibadah diukur itu ya nggak ada apa-apanya. Jadi yang perlu dibangun di dalam sebuah ibadah pertama itu adalah sebagai seorang itu kan sebagai abid, seorang yang statusnya itu adalah seorang hamba, itu harus musallamah, harus menyerahkan diri kepada Allah, ar-ridha bima yaf'aluhu ar-rabbu, rela dan ridha terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, itu aja. Jadi itu terus dibangun di dalam dirinya, dibangun di dalam jiwanya. Pokoknya wong Islam lakoni sholat, jangan kalau sudah beribadah jangan toleh-toleh. Wong kae sholat, wong kae rapatek sholat kok warungnya laris. Aku sing sholat jamaah bedino kok malah sepi warungku. Bisa jadi gini, bisa jadi orang itu ketika sergap ibadah, kemudian di saat yang sama ketika Allah itu kepingin mengangkat derajatnya orang itu, pasti ada ujian-ujian yang harus dilalui yang diberikan Allah kepada dia. Mungkin saja ketika dia sergap sholat warungnya usahanya semakin mundur, tapi di satu
satu sisi darajatul akhirah, pangkat dia di akhirat semakin ditinggikan oleh Allah. Bisa jadi ketika orang itu nggak sholat, ya, orang itu nggak sholat kok usahanya laris, warungnya laris, semakin kaya. Ini yang membahayakan, bisa istidrat. Kalau sudah istidrat itu artinya ya wes gak apa-apa, terus no oleh mergawe, terus no oleh usaha, wes gak sah sholat-sholatan. Ini tak cepat no, tak kayak itu sing akeh. Nah ini malah justru lebih bahaya ketika dia itu semakin jauh kepada Allah. Jadi seakan-akan yang menjadikan dia kaya itu karena usahanya sendiri. Ya justru ini kadang yang lebih berbahaya. Itu Mbak Cici. Jika kita melihat ajaran Islam ini secara utuh, mengapa wudhu dan sholat itu justru ditempatkan sebagai pondasi? Pondasi, bukan hanya sekedar ritual harian. Kok tidak yang lain gitu ya? Iya. Kok tidak puasa? Iya, ada puasa, ada haji, yang ada zakat dan lain sebagainya. Kenapa yang menjadi pondasi atau tiang itu adalah sholat gitu. Iya. Dan wudhu sebagai syarat? Ya. Jadi gini ya Mbak Cici, ini memang asbabul urutnya banyak. Jadi kronologinya banyak. Jadi ono alam itu ada dua, alam malakut, alam alimul ghaib, ada alimus syahada. Jadi dunia yang metafisik. Kalau ghaib itu apa? Dunia yang tidak terlihat. Iya, metafisika, benar. Ada dan dunia fisik. Iya. Jadi penghuni langit, jadi penghuni langit, para malaikat yang menghuni di langit itu, mereka itu orientasi kehidupan mereka sebagai hambanya Allah itu adalah orientasi sujud, orientasi sholat. Sujud. Jadi cuman Allah tidak jadi dalam urusan ibadah ini Allah tidak membuat sebuah kerangka yang sangat praktis seperti sholat. Makanya yang dilakukan oleh para malaikat itu ada yang malaikat rokian sujadan, ada rukkaan, ada malaikat yang penggawainya Medina itu sujud mulai Allah menciptakan dunia ila nafkhatis sur, sampai Allah meniup sangkakala. Wes penggawainya kita ana ruku tok mulai penciptaan bumi sampai kiamat ya penggawe kita. Artinya mereka itu terpilah-pilah, yang ibadah yang dilakukan oleh mereka itu terpilah-pilah menjadi ibadah yang banyak. Ada yang baca zikir, ada tasbih saja, ada yang ruku saja. Nah ternyata penduduk bumi itu jangan sampai kalah dengan penduduk langit. Kemudian Allah memerintahkan Kanjeng Nabi lewat Isra Mi'raj, dan ketika Isra Mi'raj itu diberi hadiah yang totalitas, hadiah yang sangat istimewa seperti yang saya katakan tadi dengan hadiah sholat ini. Karena memang esensi daripada orang hidup itu adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali mereka harus beribadah kepadaku. Dan ibadah yang paling utama itu adalah ketika orang itu semakin banyak sujudnya kepada Allah. Aqrabu ma yakunu fihi al-'abdu wa huwa sajidun. Ibadah yang paling mendekatkan diri yang dilakukan oleh manusia kepadaku adalah ketika mereka itu sujud. Artinya sujud itu artinya min itlaqil juz wa iradat wa urida bil kul. Jadi membahasakan sebagian sujud, tapi yang dikehendaki adalah rangkaian sujud mulai takbir sampai salam yang berupa sholat itu. Sehingga sholat menjadi medan ibadah yang paling utama. Artinya medan sholat itu menjadi sebuah perbuatan hidup atau artinya perbuatan yang paling utama yang dilakukan oleh manusia, melebihi daripada perbuatan-perbuatan yang lain, karena esensi sholat itu sangat luar biasa. Jadi untuk membalancing antara kehidupan di langit,
jin-jin panggon sujud no langit ono wong malaikat-malaikat sing akeh sujude no nggone dunya ya akeh menungso sing akeh sujudnya. Jadi tidak berbicara puasa, tidak berbicara zakat, tidak berbicara hajinya dulu. Padahal juga nanti kalau dipikir secara analisis, orang sholat itu di situ ada nilai puasa juga. Orang sholat itu ada nilai haji juga. Kenapa ada nilai puasa? Karena orang sholat itu harus al-misak, menahan diri ketika dia dalam puasa untuk makan, untuk minum. Kenapa ada nilai haji ketika orang sholat itu udah istiqbalul kiblah, menghadap kiblah. Kiblat berarti Ka'bah. Ka'bah itu berarti inti daripada orang haji kan at-tawaf fi baitil haram di Ka'bah. Jadi itu nilai misalnya. Nah, Pak, lanjut di bersuci ya, wudhu. Sebelum sholat kita kan diwajibkan untuk berwudhu. Mengapa Islam itu menekankan bersuci terlebih dahulu sebelum kita menghadap dan bersujud kepada Allah? Karena memang kita itu mau sowan terhadap zat yang maha suci. Nah, kalau kita itu mau ketemu, atasan kita, kalau kita dipanggil oleh Pak Kemenak Bojonegoro, kalau kita itu habis dari sawah, kemudian tidak mandi pakai katok komprang, ya bagaimana? Apa kata dunia? Kalau kita mau menghadap Naib saja Tapi bukankah Tuhan itu menerima hambanya apa adanya ya Pak? Ya, kan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang perkara yang indah. Yang kedua, jadi suci itu yang menggariskan kan syariat. Iya. Suci itu kan gini tarifnya. Amrun i'tibariyun i'tabaru asyara bihaitsu la murahhasa fi as-salat. Sebuah undang-undang yang diberikan oleh sholat terkait dengan sesuatu di mana dia itu tidak mendapatkan bihaitsu la murahhasa, tidak mendapatkan keringanan dalam sholat. Artinya sudah digariskan oleh syarak. Sehingga kalau dalam salat ada hadasul asghar, ada hadasul akbar. Jadi patokannya sudah digariskan oleh syarak. Cuma ini secara nas. Ya, cuman kalau secara apa itu? Secara ilahnya, kenapa harus wudhu? Yeah. Nah, kenapa harus mandi? Itu memang kalau berbicara syarak tadi, kalau berbicara syarak menggariskan itu berarti kan sudah digariskan oleh Rasulullah. Patokannya ada di dalam hadis, patokannya ada di dalam Quran. Qurannya kan gini. Patokannya itu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biwujuhikum wa aydikum, kan gitu. Iya. Patokan di dalam Al-Qur'an. Cuman ini secara nas Mbak Cici. Makanya kalau ibadah itu ada nas, ada qat'iyyud dilalah. Artinya qat'iyyud dilalah dalil itu sudah qat'i, tidak bisa dipraktekkan lagi. Tapi ada memang dalil itu secara hikmah, maksudnya bisa diambil daripada hikmah, tapi hikmah itu tidak bisa menjadikan hukum. Hikmah itu adalah hanya sebuah gambaran dari sebuah peristiwa yang terjadi. Kalau wudhu, kenapa harus, kalau di dalam wudhu bersuci, mengapa yang dibasuh itu kepala, mengapa yang dibasuh itu tangan, mengapa yang diusap yang diusap itu kepala, yang dibasuh itu wajah, tangan, kemudian kaki. Karena nilai hikmahnya di dalam kesehatan, pusat daripada syaraf itu adalah ada di kepala. Pusat syaraf itu ada di kepala, di tangan, dan di kaki. Sehingga ketika orang itu mengerjakan wudhu, di situ pasti saraf itu mendapatkan sebuah saraf-saraf yang ada di dalam kepala itu daya kerjanya itu tidak, cara Jawanya itu tidak sepanang, ada masa jeda gitu.
Makanya semakin orang itu semakin sering orang itu wudhu, maka semakin tentram jiwanya. Semakin tentram jiwanya. Terus kemudian hikmahnya juga, di samping wudhu itu ada toharoh secara hissiyah, toharoh bersuci secara dohir, secara kelihatan anggota badan. Ada toharoh secara hakikiyah. Jadi kalau kita itu berwudhu, harusnya tidak cukup ketika yang penting suci wajahnya, suci tangannya tidak cukup. Harus kita itu meminimalisir kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan lewat tobat. Kesalahan yang muncul dari mata apa, kesalahan yang muncul dari telinga apa, kesalahan yang muncul dari kaki apa, itu harus dinetralisir dulu. Di samping kita wudhu secara dohir, wudhu secara hakiki juga harus kita bangun. Harus kita jauhkan dari al-ghul. Harus kita jauhkan diri kita dari perasaan sombong, harus kita jauhkan dari perasaan ta'ajub, harus kita jauhkan diri kita dari riya, harus kita jauhkan dari menyakiti orang lain. Jadi itu. Baik, banyak ibadah itu kan, ibadah-ibadah yang lain itu diturunkan melalui wahyu lewat malaikat Jibril. Tapi kenapa sholat itu melewati peristiwa Isra Mi'raj yang itu tuh langsung Nabi itu menghadap Allah gitu. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj ini sendiri terjadi ketika Nabi mengalami peristiwa paling berat dalam hidupnya, ya kan? Isra Mi'raj itu terjadi ketika setelah hijrah, di mana Nabi sudah kehilangan istrinya dan pamannya sekaligus gitu. Nah, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Allah melalui konteks sejarah ini? Kemudian mengapa di tengah Nabi mengalami kesulitan tersebut, Allah itu tidak langsung memberi Nabi solusi, tapi justru menghadiahi Nabi sholat itu gitu. Ini loh, saya kasih perintah sholat gitu kan. Umpamanya kan seperti itu gitu. Ya, memang peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi sejak kanjeng Nabi itu amul huzn. Di tahun kesedihan yang dialami oleh Rasulullah. Jadi agama itu dibangun bukan dalam konteks materialistik. Dalam konteks materialistik. Jadi agama itu dibangun dalam konteks spirituality. Lawan katanya materialis apa? Immaterial. Ya, dalam konteks immaterial atau spiritual. Ya. Sehingga kenapa kanjeng Nabi itu di saat yang sama mengisrakan Rasulullah, itu memang pesan yang muncul itu malaikat Jibril itu kepengen menyenangkan hati Rasulullah, menggembirakan hati Rasul, memberikan tabsyirah, memberikan kegembiraan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pesan yang muncul ini karena ya tadi saya katakan bahwa problem apapun yang menimpa diri seseorang itu solusinya sederhana. Yang penting dibangun ibadahnya, yang penting dibangun salatnya. Problem itu akan dengan sendirinya akan sirna. Makanya kanjeng Nabi mendapatkan diisrakan itu nilai pada dasarnya intinya adalah kanjeng Nabi mau menerima perintah secara langsung, ibadah sholat langsung dipraktekkan di depan Allah. Beda dengan konteks ibadah yang lain. Kalau zakat, puasa, wa'atuz zakah, wa aqimus shalah, wa atimul hajja wal umrata lillah, konteksnya hanya instruksi, hanya perintah. Tapi kalau sholat langsung praktis, langsung kanjeng Nabi diajak. Makanya menjadi dasar. Dari
bangunan spiritual yang paling utama yang akan dirasakan oleh manusia itu ketika mereka itu memandang Allah. Nah, dalam konteks keduniaan orang nggak mungkin memandang Allah, tapi dalam konteks nanti ketika orang itu sudah fi yaumil qiyamah, pasti mereka ada sebuah nikmat yang tidak ada bandingannya, itu nikmat ketika melihat Allah, wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu nikmat yang paling bahagia. Tapi dalam konteks keduniaan orang itu bisa merasakan kebahagiaan yang sangat hakiki ketika mereka itu, tadi sudah saya katakan dari awal tadi, ketika mereka itu sudah bermunajah, berbisik-bisik kepada Allah, ketika mereka sudah muraqabah, ketika mereka sudah istighraq, tenggelam di dalam wajah Allah. Nah, disinilah ketika semakin orang itu khusyuk ibadahnya, ketika semakin orang itu tambah kuat ibadahnya, maka semakin terang jiwanya. Makanya kan Nabi dia ini. Jadi dia Allah lewat sholat ini. Spesialnya seperti itu. Nah, dalam sholat itu kan kita mengulang Al-Fatihah berapa kali, mengulang bacaan ruku berapa kali, mengulang bacaan sujud berapa kali. Apakah dalam pengulangan ini menunjukkan pentingnya pesan yang sering kita lupakan gitu? Ada apa di balik pengulangan bacaan-bacaan sholat ini? Oh gitu. Itu di dalam konteks syariahnya namanya sunnah. Jadi sebenarnya kalau sholat itu kan cuma satu kali takbir. Misal kalau ruku bacaannya satu kali, sujud bacaannya satu kali. Jadi begitu juga wudhu tidak harus taslis. Jadi hal wajibnya cuma satu kali. Cuman gini, kenapa harus ada kesunahan? Kesunahan itu berarti taslis lebih dari satu kali. Itu supaya lebih memantapkan, jadi lebih mengarahkan seseorang itu ke nilai kekhusyuan di dalam sholat. Nilai kekhusyuan di dalam sholat itu taslis. Nomor satu, nomor dua. Jadi kadang-kadang orang itu ketika hal wajib, sesuatu yang wajib, celah daripada kesalahan yang dilakukan ketika amaliyah wajib itu kadang-kadang bisa ditutup dengan dia mengerjakan sunnah. Contoh gini, kenapa orang itu disuruh melakukan sholat sunat rawatib, ba'diyal farad, sebelum dan sesudah salat fardu, untuk mengerjakan sholat tahajud, mengerjakan salat duha, itu kan kita sediakan setiap hari toh. Mengerjakan sholat tasbih itu satu, nilai tujuannya adalah satu, untuk mencapai ibadah sunnah. Nomor dua, kemungkinan seumpama ada ibadah wajib atau ada amaliyah yang wajib yang masih kurang sempurna, itu bisa ditutup daripada amaliyah sunnah yang dilakukan, apakah berupa zikir, apakah berupa puasa, apakah berupa sholat, seperti itu. Jadi pengulangan itu seperti itu. Yang terakhir, biar dia itu bisa merasakan ladzatul ibadah. Karena skalanya skala wong awam aja sih. Wong awam itu butuh dimantapkan. Jadi wong awam itu butuh diulang-ulang. Nah, kalau beda lagi kalau sholatnya wong sufistik, wong wali, penting dia dirog dengan Allah cukup. Itu orang awam kan nggak demikian. Pak, kenapa saya itu ketika sholat berjamaah itu ketika dibandingkan sholat berjamaah atau sholat sendiri, nilai spiritual dari sholat itu lebih terasa ketika saya sholat sendiri. Itu kenapa begitu, Pak?
Maksudnya Saya merasa ketentraman hati itu datang ketika saya Saat sholat sendiri. sendiri daripada Oh, ya. ketika saya sholat berjamaah gitu. Oh, berarti nggak umum kaidahnya Mbak Cici ini. Memang gini, kalau teorinya Imam Ghazali gini, al muta'allaqah bidzatil ibadah afdalu al muta'alliqah bi nafsil ibadah. Al muta'alliqah bidzatil ibadah afdalu min al muta'alliqah bi makanil ibadah. Contoh ana wong salat nang ngene masjid, dia gak khusyuk, tapi sholat nang omah khusyuk. Itu menurut teori Imam Ghazali lebih baik dia sholat di rumah. Ana wong sholat bareng karo wong akeh gak iso khusyuk, tapi sholat dhewe nang omah bisa khusyuk. Itu menurut teori Imam Ghazali lu HP di sholat omah. Ana wong sholat nang ngene nang ngene di tengah, kalau dia dilakukan di malam hari dia bisa khusyuk. Kemudian kalau dia dilakukan di siang hari atau bersama orang nggak bisa khusyuk, ya lebih baik gitu. Jadi bidatil ibadah lebih aula. Cuman gini, tapi kontak itu kan nggak umum. Artinya yang pasti perimbangannya ketika sholat jamaah itu, dalilnya sudah jelas ya. Dalilnya sudah, kelipatannya sudah jelas, daruratnya sudah jelas. Ya, orang itu ketika sholat berjamaah dengan sholat sendiri, kemudian dia alasannya ketika sholat sendiri gak bisa khusyuk, kemudian mendingan sholat sendiri aja. Itu kalau kasus yang sifatnya itu nadir, yang langka, itu tidak bisa dijadikan hukum. Artinya masih kalah yang mayoritas. Masih kalah yang mayoritas. Itu kadang-kadang dibuat justice gini. Dibuat menjustifikasi orang itu, apakah memang timbul perkataan itu timbul dari hidayah sendiri atau ketika timbul dari nafsunya, orang ngerti ya. Aku nak salat masjid itu kayak khusyuk. Nak salat omah iso khusyuk. Mendingan salat omah. Engko nek dibalikno lah ya mendingan sholat masjid khusyuk daripada jamaah. Jadi ya lebih baik dilakukan sholat jamaah. Nah, terus nilainya jamaah itu khusyuknya gini Mbak Cici. Khusyuknya itu bisa kalau sholat jamaah itu khusyuknya itu bisa patungan. Jadi misal kalau kita itu di rumah khusyuknya itu 50%. Bisa 50%. Sementara kalau sholat jamaah itu khusyuk kita itu 10%. Itu kita mendingan sholat jamaah karena 10% kekhusyuan. 10% kekhusyuan itu nanti bisa dipatung, bisa iso di oleh arisane, oleh patungane wong 10 sing jamaah nok kono. Jadi wong 10 itu 10% tambah awake 10%, berarti kekhusyuan kita itu bisa 100%. Kalau di rumah 50% kan cuma angka 50% aja. Itu diantaranya istimewanya jamaah seperti itu. Ya. Baik. Untuk takbir, ruku dan sujud itu mungkin nggak sih Pak, ketika ruku atau sujud tiba-tiba terbesit, ternyata makna dari sujud dan ruku adalah supaya kita begini atau begitu gitu dalam kehidupan ini. Oh ya. Jadi tadi saya singgung hadisnya itu. Ya, aqrabu ma yakunu fihi al-'abdu wa huwa sajidun. Ibadah yang paling mendekatkan diri yang dilakukan oleh seorang hamba adalah manakala dia sujud. Karena gini, ketika orang itu sujud, secara nggak langsung dia itu menanggalkan sifat-sifat sombongnya, menambahkan sifat-sifat sum'ahnya, menanggalkan sifat-sifat besar hatinya, menanjakan sifat-sifat angkuh yang ada di dalam dirinya ketika dia sujud. Karena sujud itu posisi kepala itu lebih rendah daripada posisi pantat.
Artinya akal seseorang itu lebih rendah daripada isinya ada perut, karena perut itu kan isinya kotoran, sementara akal itu porsinya khairat mulia. Jadi makanya ketika orang itu semakin sujud, insya Allah sifat-sifat pembawaan yang berasal dari lingkungan-lingkungan negatifnya pasti hilang. Gini Pak, banyak orang bilang kalau saya sudah sholat tapi tidak mengubah hidup. Menurut jenengan apa yang sebenarnya perlu dibenahi dalam cara kita menjalankan sholat? Jika klaim jenengan bahwa sholat adalah pondasi kehidupan ini, tapi banyak orang mengeluhkan bahwa mereka sholat tapi tidak mengubah hidup mereka. Jadi dari situ apa yang perlu dibenahi? Cara sholatnya kah, atau cara memaknai sholatnya kah, atau apa gitu? Jadi saya yakin kalau orang seperti itu, klaim seperti itu muncul dari bermula daripada ketidakkonsistensinya dalam beribadah. Jadi saya yakin kalau orang itu istiqomah, konsisten dalam beribadah, rajin dalam mengerjakan sholat, istiqomah dalam mengerjakan sholat, pasti apapun problem yang muncul dalam dirinya pasti ada makhraj, ada solusi. Ada solusi. Allah menjamin kok. Wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu dengan sholat dan sabarlah dalam sholat ini. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa, aku ora kepengin mbek ya popo. Apa kene bagi dunia, tapi anhu narzuquk, tapi aku sing gawe rezeki awakmu. Jadi ketika dia yakin, pasti Allah itu akan memberikan solusi terbaik di saat orang itu istiqomah mengerjakan sholat. Jadi cuman itunya loh, waktunya kadang-kadang orang itu nggak sabar gitu loh. Jadi main waktunya itu loh. Waktunya kadang-kadang uang itu lagi ibadah pengen langsung ngelakuin apa, langsung pengen disebadani. Padahal ada tahap ujian itu. Tahapan ujian yang diberikan Allah. Nah, Pak, jika wudhu adalah persiapan diri sebelum sholat, dan sholat adalah cara kita untuk berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana seharusnya umat Islam itu memposisikan sholat dalam prioritas hidupnya hari ini? Ya, prioritas paling utama. Prioritas paling utama adalah sholat. Jadi pangeran itu orang merintah dikongkon, perintahnya pertama orang ngongkon bergawe, orang ngongkon bekerja. Nah, bekerja itu kan hanya sebagai wasilah. Orang bekerja apapun pekerjaannya kan hanya sebagai wasilah, hanya sebagai perantara supaya sholatnya itu bisa damai, sholatnya bisa khusyuk, sholatnya bisa tentram. Ini jangan dibalik logikanya. Jadi tetap prioritas pertama adalah sholat. Baik, itu adalah pertanyaan terakhir dari saya. Dari wudhu kita belajar menata diri, dari Isra Mi'raj kita memahami kemuliaan sholat, dan dari sholat kita menemukan cara untuk tetap tegak di tengah hidup yang terus berubah. Ibadah ini bukan sekedar rutinitas, melainkan ruang dialog agar manusia tidak kehilangan arah di tengah kesibukan dunia. Mantap. Semoga pembahasan hari ini mengingatkan kita bahwa sholat bukan hanya kewajiban yang ditunaikan, tetapi kebutuhan jiwa yang menguatkan langkah dan menenangkan hati. Terima kasih telah membersamai kami. Semoga setiap wudhu yang kita jalani dan semoga sholat yang kita dirikan selama ini benar-benar menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki kualitas hidup kita sebagai hamba. Amin. Sekian dari saya. Berjumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.